Shalom, selamat pagi jemaat GBS Haleluya Palur yang masih mengikuti ibadah online dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita sudah masuki bulan Juli, minggu pertama, dan setiap minggu pertama pelajarannya tentang perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kok Allah yang hebat yang memberi kesempatan pada kami untuk masuk di bulan Juli. Dan kami percaya bulan Juli telah Kau berkati, kami dapat berjalan untuk menikmati segala berkat yang telah Tuhan siapkan buat kami. Ajari kami taat, ajari kami mengerti rencana-Mu di dalam hidup kami. Kami akan belajar perjamuan kudus, maka Tuhan bekerja dengan luar biasa. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Hari ini kita akan belajar tentang kuasa dan anugerah dalam perjamuan kudus. Di dalam perjamuan kudus, Tuhan ingin memberikan kuasa kepada kita. Di dalam perjamuan kudus, Tuhan ingin memberikan anugerah kepada kita. Mari kita baca dasar ayatnya. Dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku dan yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan tentang kuasa dan tentang anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang mengikuti perjamuan kudus. Nah, mereka-mereka yang diberi adalah mereka-mereka yang ikut dengan sungguh-sungguh. Sebab kalau tidak sungguh-sungguh, mereka hanya mengikuti ritual ibadah dengan perjamuan kudus saja. Padahal Tuhan kepingin setiap orang yang ikut akan punya kuasa. Setiap orang yang ikut dapat menikmati anugerah yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya supaya kita dapat memiliki kuasa, dan bagaimana caranya supaya kita dapat menikmati anugerah? Yang pertama, menghargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Dan sesudah menghargai, kita siap untuk mewartakannya. Nah, kebanyakan orang ikut perjamuan kudus hanya menikmati seketul roti dan juga cawan anggur yang diberikan. Padahal Tuhan mengatakan berita yang sangat penting adalah kamu menghargai. Sesudah menghargai, mewartakannya, memberitahukan kepada setiap orang kenapa Yesus disalib. Nah, jadi yang dikatakan sungguh-sungguh adalah mereka yang telah makan dan minum
Aku siap Tuhan untuk mewartakannya. Nah, jadi karya Yesus di kayu salib itu merupakan anugerah yang besar yang harus dinikmati oleh setiap peserta. Anugerah apa yang diberikan? Yang pertama, anugerah keselamatan. Barang siapa percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Dia akan memiliki surga di kelak kemudian hari. Dan di saat ini pun dia dapat menikmati surga di dalam kehidupan kesehariannya. Ini anugerah. Karena dunia hidup penuh dengan gelombang. Dunia penuh ketidakpastian. Tetapi karya Yesus mengatakan, aku akan senantiasa bersama dengan kamu. Anugerah ini yang harus kita beritakan. Lalu selain keselamatan, bilur Yesus itu menyembuhkan. Selain bilur Yesus menyembuhkan, berbagai macam kesengsaraan Yesus itu menggantikan kesengsaraan kita yang percaya. Anugerah Bapak Ibu. Ya, tidak ada dunia yang berani memberikan janji seperti ini. Hanya Tuhan yang memberikan janji. Kalau kamu mengikuti dengan sungguh-sungguh, ada anugerah untuk kamu. Selain anugerah, ada kuasa. Setiap orang percaya diberi kuasa. Kuasa untuk menengking gelombang dunia. Kuasa untuk mengusir berbagai macam kesulitan hidup di dalam nama Yesus. Nah, jadi ini yang pokok. Jadi percuma kalau kita ikut perjamuan kudus, kita tidak menikmati anugerah, kita tidak punya kuasa. Lalu, bagaimana caranya? Kesungguhan itu dapat kita lakukan. Kita harus menguji diri. 1 Korintus 11 ayat 28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Arti menguji diri. Diri kita ini diuji. Ada 3 ujian yang harus kita miliki. Yang pertama, apakah kita punya kesalahan? Ya, terhadap Tuhan. Jadi menguji diri itu kita melihat, saya mau ambil cawan, saya mau ambil roti, apakah masih ada dosa di dalam hidup kita. Selesaikan di dalam doa. Yang kedua, menguji diri, apakah saya siap untuk mewartakan Injil. Jadi bukan hanya sekedar ambil, tapi diri kita harus mengatakan pada Tuhan, Tuhan aku siap Tuhan. Untuk menjadi saksimu, untuk menjadi alatmu. Ya, yang ketiga, menguji diri terhadap setan. Bahwa mulai hari ini aku tidak dengar suaramu. Mulai hari ini aku tidak berdekatan lagi dengan engkau. Nah, ujian ini yang berat. Ya, ambilnya gampang, minumnya gampang. Ujian ini yang berat. Sehingga ketiga hal ini yang membuat kita pada saat mengambil, pada saat makan, pada saat minum, ada kesungguhan yang luar biasa. Nah, jadi ada kesungguhan kalau kita menguji diri kita. Nah, mulai dari kita minta ampun pada Tuhan, mulai dari kesungguhan siap menjadi alatnya Tuhan, dan tidak lagi berhubungan dengan kekuatan kuasa setan. Nah, lalu perjamuan kudus ini kita nikmati, dan begitu kita nikmati, ada kekuatan yang luar biasa, ada kuasa. Yohanes 14 ayat 12,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi kalau kita percaya, kita punya kuasa, dan perjamuan kudus ini mendorong kita menjadi Kristen yang berkuasa, menjadi orang yang berkuasa untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Maka hari ini, mari kita ikuti perjamuan kudus dengan syarat pengorbanan Yesus memberikan kepada kami pengampunan dosa, memberikan bilur yang menyembuhkan, memberikan kekuatan yang luar biasa kepada kita. Pulang dari tempat ini, kita gunakan kuasa untuk memberitakan Injil dan kuasa untuk mengalahkan berbagai macam keadaan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang mengajar kepada kami, sehingga perjamuan kudus ini bukan sekedar kita makan roti dan minum anggur, tetapi Tuhan memberikan kekuatan, kuasa, anugerah yang luar biasa kepada kami. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, shalom Bapak Ibu, kita telah mengakhiri ibadah. Tapi sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, alangkah bijaknya kalau kita masih membawa masker dan menggunakan masker di tempat-tempat keramaian umum. Yang kedua, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka, dengan jadwal Minggu jam 7 pagi untuk ibadah anak-anak, Minggu jam 9 untuk ibadah umum, dan sesudah ibadah umum ada ibadah muda remaja. Tiap Selasa jam 6 sore ada pendalaman Alkitab. Dan tiap Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu kegiatan cabang, yang satu permata, persekutuan rumah tangga. Tiap jam 6 sore. Doakan agar ibadah online ini tetap jalan. Dengan kru yang sehat, semangat, dan alat-alat awet untuk kita pakai. Dan kalau Bapak Ibu mengikutinya, tolong di like, di share untuk 5 orang, dan diberi komentar sebagai evaluasi kami. Saya rasa pengumuman cukup itu. Mari kita tutup dengan doa. Kami bersyukur padamu Bapa, Engkau telah pimpin kami di dalam kami memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah kami. Sekarang Bapa, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin berkati bangsa dan negara kami. Engkau telah beri keamanan, kedamaian, ketentraman. Kami mohon kemakmuran juga ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin negara. Bapa pimpin berkati hamba-Mu. Engkau akan pimpin berkati dari pemimpin kami paling atas sampai bawah. Engkau akan berkati, Engkau pakai. Bapa, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah pimpin berkati presiden yang telah Kau pilih. Berkati beliau Tuhan untuk melaksanakan segala tugas dengan baik. Kami berdoa untuk TNI Polri, pimpin untuk mengamankan negara kami. Kami menyerahkan semua ke tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberkati ibadah kami hari ini. Kami pulang
dengan kekuatan kuasa yang luar biasa dan anugerah yang akan kami nikmati hari demi hari. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang membutuhkan Engkau. Ibu Gito yang kedua kakinya mengalami kelemahan. Tolong Tuhan jamah dengan kekuatan sehingga Ibu Gito dapat beraktivitas dengan baik. Arin yang Engkau telah berkati, tinggal kekuatan tulang-tulangnya Engkau jamah Tuhan. Pak Petrus Sutresno yang cuci darah, Kau berkati Tuhan, berikan keberanian untuk beribadah. Demikian juga Pak Ishak yang lemah, Tuhan jamah dengan kekuatan. Ibu Mbing, Kau berikan ingatan yang kuat. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Engkau telah memberkati Pak Paulus Sugito, Engkau telah memberkati Lili, Engkau juga memberkati Ibu Bambang yang telah Kau berikan kesembuhan agar mereka siap untuk menjadi saksi-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya berkat-Mu, kuasa-Mu Kau curahkan. Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu. Kau telah mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan-Mu. Nikmatilah curahan berkat yang luar biasa. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani. Terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun akan mengatakan Engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan, amin. Shalom. Tuhan memberkati.